Bismillahirrahmanirrahim. Acara Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tahun 2025 Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Rabu 14 Mei 2025 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Kebumen yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Mercy Kristiawan Esas, dan yang kami hormati Bapak Kasih Rantip Kecamatan Kebumen yaitu beliau Bapak Sarjono ST, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kebumen atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Pendamping Desa dan Ibu Pendamping Lokal Desa, dan yang saya hormati Bapak Margono selaku Ketua BPD Desa Wonosari beserta anggotanya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wonosari yaitu beliau Bapak Nur Aziz, dan yang saya hormati Ibu Widianti SPD selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wonosari, dan yang saya hormati Ibu Hajah Tugira AFD Kep selaku Bidan Desa Wonosari, dan yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Wonosari yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT se-Desa Wonosari yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati Bapak Haji Nugroho selaku Sekdes Desa Wonosari, dan yang saya hormati rekan-rekan perangkat Desa Wonosari yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Gedung Wanawijaya Desa Wonosari dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula selawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai perkenankan saya membacakan tertib acara yang akan berlaku pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Kebumen. Acara ketiga pembacaan doa, dan acara keempat yaitu sambutan-sambutan. Acara yang kelima yaitu penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan acara keenam yaitu pemilihan pimpinan rapat. Acara ketujuh pemilihan pengurus dan pengawas oleh pimpinan rapat. Dan acara kedelapan yaitu pembahasan permodalan, pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, dan penetapan domisili kantor Koperasi Desa Merah Putih. Acara yang kesembilan yaitu masukan dan saran. Acara ke-10 pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat, dan yang ke-11 adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara akan berlangsung lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Kebumen. Kepada Ibu Sumarni disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
doa kepada beliau Bapak Kiai Ahmad Junaidi, disilahkan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتعقب إلى جميع الحاجات وتظهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الأعلى الدرجات وتبلغنا بها والصلوات من جميع الخيرات والحياة وتعلمنا ما نحن كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا ولشيوخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحمل بها قريتنا بالإيمان والإسلام إلى السنة والجماعة من هذا اليوم إلى يوم القيامة وعزلها من الكفرة والمبتدعة واحفظ أهلها من السيئات والضلالة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سلمنا وسلم من حضر مننا وسلم المسلمين وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذرياتنا وسلم جامتنا وسلم أهل هذه القرية من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Bapak Camat Kebumen, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, beliau Bapak Narsi Kristiawan Esos dan Bapak Sarjono. Yang saya hormati Bapak Polsek Kebumen, yang saya hormati Dan Ramil Kebumen, yang saya hormati Babinsa Bapak Dedi, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Nur Aziz, juga Bapak Sekretaris Desa, beliau Bapak Haji Nugroho, beserta rekan-rekan atau perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Kiai Junaidi, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, beliau Ibu Widiati, dan yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Hajar Pegirah, dan saya hormati bapak-bapak tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati. Tidak lupa kepada pendamping lokal desa, juga yang saya hormati rekan-rekan BPD yang kita cintai. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Merah Putih tahun 2025. Dan mudah salah sebut Pak. Wis sore dadi ngebleng. Masalah kita mau sinau Pak. Ini kalah Pak. Yang tadinya dari
PMDU Kabupaten datang, akan tetapi pada sore hari ini nggak datang, sehingga saya harus sinau. Nanti ada pertanyaan. Yang saya hormati Kapolsek Kebumen atau yang mewakili, yang saya hormati dan Ramil Kebumen atau yang mewakili Mas Teddy Babinsa Wonosari, Ketua BPD beserta anggotanya, pendamping desa, pendamping lokal desa, Bu Bidan Wonosari, Bu Penggerak PKK Desa Wonosari, tokoh agama Bapak Kiai Ahmad Junaidi yang saya muliakan, rekan-rekan perangkat desa, Pak Tarik beserta perangkatnya, Ketua RW, Ketua RT yang mewakili pada pertemuan sore hari ini. Tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan, calon pengurus koperasi Desa Merah Putih. Hadir di sini Mas Win Suwarto. Terima kasih waktunya. Juga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di Gedung Wanawijaya Desa Wonosari dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam terunjuk pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama kali saya mewakili pemerintahan Desa Wonosari mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada Bapak Ibu sekalian, apabila kami pemerintahan Desa Wonosari dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu semuanya masih banyak kekurangan. Saya pribadi selaku kepala desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kali, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemerintahan Desa Wonosari bisa mengadakan musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tahun 2025 sesuai jadwal dari kecamatan, yaitu pada tanggal 14 Mei jam 1 siang. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk persiapan nanti membentuk tim Koperasi Desa Merah Putih. Harapan dari kami sesuai dengan arahan dari beliau Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, salah satunya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk mengurangi pengangguran, salah satunya itu. Jadi kami kemarin sudah menyampaikan di saat review RPJMDes, dan jelas saya mencari mungkin satu yang punya kapasitas, yang kedua kali dewasa, yang ketiga kali belum bekerja secara terikat, dalam arti mungkin pegawai dan lain sebagainya. Dan insya Allah kemarin sudah saya sampaikan, saya sudah menyediakan menunjuk orang-orang tersebut, mungkin nanti pada kita berembuk untuk membentuk tim Koperasi Merah Putih agar semuanya sepakat, karena sebelumnya sudah saya bahas di saat review RPJMDes kemarin. Terima kasih, itu sambutan dari saya. Mungkin nanti bisa di acara lain-lain lagi, karena ini waktu juga semakin sore, mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah capek, mungkin kayak Pak Sek juga dari pagi sampai sore muter-muter, nanti bisa lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Forkomimcam dari Polsek Pak Puan, dan juga dari Koramil Pak Bibi. Yang kami hormati Kepala Desa Wonosari Pak Nur Aziz, beserta segenap jajaran pemerintah Desa Wonosari. Yang hormati rekan kami Pak Kasih Prantip, Pak Sarjono Sosial Ekonomi,
yang mendampingi kami, dan juga yang kami hormati Ketua BPD Margono beserta dengan segenap jajaran BPD Desa Wonosari, yang hormati rekan-rekan dari pendamping desa, pendamping lokal desa, Mas Irwan dan juga Mbak Lia, yang hormati Bapak Ibu semuanya peserta musyawarah desa khusus pembentukan operasi Desa Merah Putih untuk Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, dan segenap hadirin semua, para tokoh agama, tokoh masyarakat, kelembagaan, dan semua unsur masyarakat yang diundang pada kesempatan siang sore hari ini. Kita bersyukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan untuk kita semuanya dapat hadir di tempat ini untuk kita menjalankan musyawarah desa khusus, yang dimana musyawarah desa khusus ini adalah untuk membahas hal-hal yang strategis, khususnya adalah pembentukan dari Koperasi Desa Merah Putih. Bapak Ibu sekalian hormati, mohon izin Pak Camat tidak bisa membersamai kita karena beliau juga tadi sudah dengan kami di Jemur, di Desa Jemur, dan juga ini Pak Camat juga dalam persiapan untuk beliau akan haji ya. Jadi beliau tidak bisa selalu bersama dengan kita ya. Selanjutnya beliau menugaskan kami untuk hadir, dan kebetulan tadi diberikan sampur ya untuk menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih. Padahal kami sejujurnya juga kami istilahnya secara seutuhnya kami juga baru belajar ini Pak, belajar tentang koperasi ini, tentang KDMP ini. Sebelumnya ya hanya sekedar tahu saja, tapi tidak terlalu dalam ya. Tapi kami mencoba untuk bisa menjelaskan karena kami beberapa kali sudah menghadiri Musdesus ini, baik di kelurahan maupun juga di beberapa desa. Bapak Ibu saya yang hormati, kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa sekali lagi tadi sebagaimana sudah disampaikan Pak Kades, bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiasi secara pribadi dari Pak Presiden Prabowo. Ini adalah program prioritas nasional, di mana ini masuk dalam Astacita beliau di Astacita 3 dan 6, dan beliau ingin membangkitkan amanat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun atas dasar keluarga, disusun sebagai usaha bersama atas asas keluargaan. Jadi intinya bahwa perekonomian Indonesia itu disusun dengan usaha bersama dan atas asas kekeluargaan. Nah, apa yang bisa memadai itu? Satu-satunya adalah koperasi. Kalau dulu zaman Orde Baru, Pak Harto itu mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). Ya mungkin itu sama lah sekarang ini Pak Prabowo yang membangkitkan perekonomian yang sebagai sendi dasar perekonomian Indonesia, yaitu dalam bentuk koperasi. Nah, karena itu maka kemudian ini semua pembentukan KDMP itu, Koperasi Desa Merah Putih itu dimonitor Bapak Ibu sekalian. Bahkan Pak Camat itu setiap hari itu harus laporan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati juga laporan nanti ke atas lagi ke gubernur atau laporan lagi ke kementerian gitu. Jadi ini kita semua harus betul-betul satset membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan kemudian bahwa satset itu bukan berarti bahwa SKP maksudnya asal ganti saja, tidak. Tapi harus benar-benar menunjukkan kualitasnya. Oleh karena itu maka kemudian sebelum ini kami sudah berusaha komunikasi dengan pemerintah desa dan juga BPD agar paling tidak sudah ada nanti sebelum dibentuk adalah pengurus-pengurus, orang-orang yang akan duduk dalam pengurus yang notabene adalah orang-orang yang qualified, maksudnya dapat dipertanggungjawabkan dan mereka itu memiliki kompetensi, memiliki persyaratan dasar. Ya, di antara tadi banyak itu jujur, kompeten, bertanggung jawab, dan juga tidak ada kasus pidana ya terkait dengan koperasi. Jadi mengatakan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini tadi Pak Des juga telah menyampaikan ya mengenai apa tuh manfaat dari koperasi ini. Jadi sebagai dasar usaha bersama ya, atas keluargaan, maka kemudian salah satunya tadi betul Pak Kadis menyampaikan manfaatnya adalah mengurangi pengangguran salah satunya. Karena di sini ada
ada sebuah manfaat yaitu penciptaan lapangan kerja dari 12 atau 13 manfaat. Nah, di samping itu juga misalnya ada ya, misalnya adalah menekan inflasi, kemudian juga meningkatkan harga di tingkat petani NTP. Jadi nantinya kemungkinan nanti adalah desa ini harus membentuk pengurus dan pengawas koperasi. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya adalah bahwa yang pertama nanti ada forum yaitu pimpinan rapat yang harus memimpin jalannya rapat pembentukan pengurus dan pengawas. Jadi nanti monggo kesepakatan dari peserta semuanya mau memilih siapa, Pak Kades atau Pak BPD silakan jadi pemimpin rapat, itu boleh saja. Nanti bisa ada wakil pemimpin rapat dan sekretaris yang mencatat hasil notulen rapat hari ini. Dan kemudian setelah itu maka rapat dipimpin oleh pemimpin rapat untuk menentukan pengurus dan pengawas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi disampaikan ada persyaratan terkait dengan pengurus. Memang ini tadi pengurus diharapkan itu bukan orang-orang yang baik-baik, maksudnya bukan sekedar asal tunjuk malah seperti ini sudah pengurusnya ya. Tidak seperti itu, tetapi bahwa mereka harus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena Pak Presiden itu senantiasa memonitor Bapak Ibu semua. Jadi rapat seperti ini juga harus ada laporannya, mulai dari foto, video yang harus diupload di link di website yang nanti bisa dilihat oleh pemangku kepentingan, termasuk juga dari pemerintah pusat. Nah, oleh itu maka kemudian maka yang nanti juga didapuk dados pengurus dan pengawas juga hendaknya orang-orang yang betul-betul kompeten. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pengurus atau pembentukan KDMP itu bukan hanya di desa, kan? Kalau di kelurahan ada operasi kelurahan Merah Putih ya, KKMP ya, itu sama ya, itu dengan komposisi pengurus yang sama. Nah, pengurus ini nantinya ada ketua, ada wakil ketua bidang usaha, ada wakil ketua bidang anggota, kemudian ada sekretaris, dan yang kelima adalah bendahara. Jadi tidak hanya 5 Bapak Ibu pengurusnya. Nah, sementara nanti juga ada atau yang memangku atau yang memangku ofisio ya, itu adalah Pak Kades atau lurah atau kelurahan. Jadi tidak bisa orang lain, harus Pak Kades. Nah, kemudian anggotanya itu silakan nanti bisa dipilih. Ya, salah satunya ada unsur perempuan. Nah, nanti semua nanti juga ada pengurus dari 5 itu paling tidak ada 30% perempuan. Yang untuk bisa 2, kalau 1 itu tidak 30%, hanya 20%. Ya, kalau 30% berarti ada jumlah perempuan dari 5 pengurusan. Nah, kemudian koperasi ini dibentuk oleh pendiri koperasi. Nah, pendiri itu adalah pengurus, 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas, ditambah nanti orang lain yang memenuhi persyaratan. Nah, jumlah pendiri itu adalah minimal 9 orang, maksimal 15 orang. Jadi misalnya sekarang di sini nanti dipilih 8 ya, dari sini 8 orang. Jadi kalau misalnya disepakati hanya 9 orang pendiri, berarti hanya tambah 1 orang lagi untuk menjadi pendiri. Nah, pendiri itu nantinya karena tidak mereka harus memiliki NIK ya, ini jelas satunya. Kemudian punya NPWP, kemudian ada emailnya, itu ada ya data email dan yang lain-lain data yang harus dicukupi. Nah, kemudian kami sampaikan ya persyaratan untuk menjadi pengurus. Di sini yang pertama mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Jadi ya itu tadi Pak, intinya bahwa pengurus itu memang harus bisa mempertanggungjawabkan atau bekerja dengan semaksimal mungkin dengan kejujuran dan loyalan mereka. Makanya tidak
tidak sembarangan akan dia. Nah kemudian yang kedua mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Nah jadi pantang menyerah lah begitu ya, ada entrepreneurnya, ada wirausaha, jiwa usaha wirausaha. Karena apa? Karena yang dihadapi nanti persaingan dengan nanti ya model perdagangan umum kan, ya yang sudah sekarang sudah berkembang. Jadi koperasi itu nanti bisa bersaing dengan mereka. Tetapi di sini mungkin kalau ditanyakan, loh gimana BUMDes? Nah BUMDes itu nanti jadi mitranya koperasi, bukan jadi pesaingnya. Jadi bisa saja nanti bahwa apa yang dikelola oleh koperasi. Kemudian yang kedua di luar pemerintah desa, yang ketiga di luar BPD. Nah, nanti jadi pengurus itu di luar 3 pengeluaran itu gitu, di luar BUMDes, di luar atau badan usaha yang lain gitu. Kemudian di luar Pemdes dan di luar BPD. Jadi itu nanti menunjukkan independensinya, jadi tidak terpengaruh oleh intervensi. Jadi benar-benar orangnya itu ya bekerja fokus di situ. Kalau Pemdes nanti di situ ya mereka sibuk di Pemdes. Kalau nanti harus juga mengelola koperasi, mereka bisa saja mengatakan, oh saya sibuk di desa, saya nggak bisa maksimal di koperasi. Wah nanti koperasinya tidak bagus ya dalam kinerja manajemennya. Jadi makanya ini pengurus tidak berasal dari 3 komponen itu. Nah di sini juga kita mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga semenda sampai derajat ke-1 dengan pabrik usaha, smelter usaha, perusahaan perikanan kita, kapal ikan kita yang besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia kian bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan mungkin yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2025. Koperasi desa atau Kopdesda. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan dibentuk bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Gerakan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional, dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap
koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gabung-gabung, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi, kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Bapak Sekam yang saya hormati, Bapak Sarjono Aktif yang saya hormati dari Babinsa dan Babin Dinas, yang saya hormati Kepala Desa, yang saya hormati Ketua KPD beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh LKD dari PKK, RT, RW, tokoh masyarakat, dan semua hadirin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ya, untuk sore ini mungkin Desus membentukkan operasi Desa Merah Putih. Itu tadi sudah dijelaskan sangat panjang ya dari Pak Sekam. Mungkin tambahnya untuk sore hari ini biar acaranya, karena memang sangat runtutannya itu masih panjang. Tadi ada penyusunan anggota pengawas, pengurus, sama pendiri. Jadi untuk sebagai informasi saja, untuk desa-desa yang sudah itu untuk simpanan pokoknya misalnya 100.000, dan untuk simpanan wajibnya itu rata-rata kisaran 10 sampai 20.000. Jadi ada yang 10.000, ada yang 20.000. Nanti bisa sebagai bahan untuk Desa Wonosari ambil berapa. Jadi untuk pendiri itu ada yang ngambil 9, ada yang ngambil 15. Jadi harapannya semua pendiri sudah punya NPWP, karena untuk menjadi syarat pada pengisian di notaris. Jadi NPWP menjadi salah satu, sehingga pendirinya nanti untuk pengurus dan pengawas otomatis masuk. Jadi ada pengurusnya jumlahnya 5, untuk dewan pengawasnya ada 3, sudah 8. Jadi kalau untuk ngambil yang 9 itu tinggal tambah 1, tapi kalau untuk ngambil yang 15 tambah 6. Jadi acaranya mungkin untuk sore ini hanya itu, tinggal dikoordinasikan untuk arah selanjutnya. Untuk bidang-bidangnya itu nanti dijelaskan minimal 6. Jadi yang minimal rata-rata hampir seluruh daerah ngambil 6 jenis bidang kegiatan, belum ada sama sekali yang nambah untuk bidang yang lain. Jadi seluruh desa rata-rata 6, karena yang 6 memang itu wajib. Ya, mungkin sementara dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk memandu nanti pembentukan koperasi ini. Untuk memandu juga harus ada 3 orang. Yang pertama saya, dan kedua Bapak Kepala Desa. Untuk yang ketiga unsur perempuan, untuk Bu Bidan, Bu Kira. Ini untuk memandu nanti pembentukan pengurus koperasi. Monggo. Untuk pimpinan rapat kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Monggo. Sekretaris Bu Bidan, Bu Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya saya
matur di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di sini kapasitasnya sebagai pimpinan rapat pada pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih. Saya Kepala Desa pimpinan rapat, Wakil Pimpinan Rapat beliau Bapak Margono, Ketua BPD, Sekretaris Rapat beliau Ibu Tugira selaku Bidang Desa Wonosari. Yang pertama kali kemarin seperti tadi sudah saya sampaikan, kemarin sudah sempat diadakan pra untuk pemilihan pengurus Koperasi Merah Putih. Tadi sudah saya sampaikan masing-masing pertukuan mewakili satu. Akan tetapi ini sifatnya belum final. Nanti masih bisa diotak-atik. Karena saya pribadi belum tahu persis kapasitasnya yang mewakili dari pertukuan masing-masing. Nanti cocoknya di bidang apa dan jabatannya sebagai apa. Jadi ini saya biurkan tapi belum final. Adapun kami kemarin sudah mengundang yaitu 10 orang. Yang pertama kali Bapak Win Suwarto, yang kedua kali dari Pak Iswahyudi usulan dari Wonorsik, yang ketiga Mas Aris Zubaidi utusan dari Pesanggerahan, yang keempat Edi Romandani utusan dari Pesucen, yang lima Dian Prasetyo Kaliduren, yang keenam Ahmad Ibnu dari Karanganyar, yang kedelapan Mbak Juniarti dari Wonosari, yang kesembilan Mbak Atikatur Robina dari Lengkong, yang nomor 10 Mbak Sinta Diana dari Jalan Raya. Yang kedawuh ini tidak ada yang berangkat. Saya kemarin mengharapkan Mas Agus untuk datang sama Mbak Rani. Nah, kemakan tetapi kalau di sini Mas Nanto statusnya sebagai anggota BUMDes. Tadi Pak Sekam sudah menyampaikan siapa-siapa saja yang boleh dan tidak boleh jadi pengurus Koperasi Merah Putih. Juga yang tidak boleh adalah BUMDes, anggota BPD, sama perangkat desa. Juga setelah terbentuknya pengurus, jangan sampai ada masuk, mungkin tadi yang disampaikan Pak Sekam, salah satu contoh Mas Win Suwarto membawa keluarga untuk jadikan pengurus, itu tidak diizinkan. Adapun ini mohon maaf, langsung saja karena waktu juga sudah semakin sore. Untuk ketua ini mohon maaf ya, sekali lagi belum final, nanti masih bisa diotak-atik atau memberi masukan. Untuk ketua saya pribadi condong dan cocok karena beliau punya kapasitas. Juga saya kira mungkin panjenengan semuanya sudah tahu yang ada di sini adalah untuk ketua Mas Win Suwarto. Nomor 2, wakil ketua bidang usaha. Kalau saya melihat di sini yang agak senior dewasa Mas Iswahyudi. Nomor 3, wakil ketua bidang anggota Mas Aris Zubaidi. Zubaidi apa Zubaidi? Oh pakai S ya, Zubaidi. Sekretaris Mbak Juniarti.
ini mohon maaf nanti masih bisa curhatin nggih. Ini cuma pandangan saya pribadi nggih, karena saya belum begitu kenal sama beliau-beliau. Untuk bendahara Mbak Atikatur Robiah, mohon maaf kalau ada yang punya gelar ini tidak disebutkan, mohon maaf. Selanjutnya pengawas tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sekcam, katanya harus kepala desa. Untuk pengawas kepala desa, unsur perempuan anggota Mbak Sinta Diana. Unsur anggota Mas Dian Prasetyo. Ini karena pengurus Koperasi Merah Putih minimal 9 maksimal 15. Untuk pendiri untuk pendiri Mas Edi Romadani. Mohon maaf, ini saya sampaikan, ini untuk melengkapi. Ini mohon maaf, pendiri kan bukan bisa 1, 2, dan 3. Ini saya karena biar adil seperti kemarin yang saya sampaikan. Ini Kedaung kan belum ada yang masuk, ya kan? Semuanya di luar Kedaung karena Kedaung yang diundang nggak hadir. Ini mohon kesepakatannya. Ini seandainya yang tidak hadir bisa masuk atau enggak Pak? Untuk apa ya? Bisa menjaring dari perwakilan dari masing-masing wilayah. Terima kasih masukannya. Ini perlu. Kalau dari RT RW bisa ya? Oh ya. Dari Pak Kaum bisa? Oh ya. Untuk pendiri perwakilan dari wilayah. Oh ya. Repot ini. Siapa ya? Ya nanti monggo. Nanti bisa ditambah lagi ya di acara lain-lain. Yang jelas yang hadir sesuai dengan undangan itu adalah 9 orang itu sudah mencukupi. Monggo sebelum diketok palu mungkin posisi mau digeser atau pendiri mau ditambahi, monggo. Selanjutnya di acara lain-lain masukan-masukan dari panjenengan semuanya. Adapun untuk jenis usahanya nanti kita singgung sedikit saja. Yang jelas kita fokus di pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih. Ini khususnya di pendiri. Mau ditambahi apa enggak? Monggo. Masukan dari peserta rapat. Monggo. Terima kasih. Domisili kantor Koperasi Desa Merah Putih oleh pimpinan rapat. Pembahasan permodalan, pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, serta penetapan domisili kantor Koperasi Desa Merah Putih dipimpin oleh pimpinan rapat. Monggo kepada Bapak. Terima kasih. Mohon maaf, ini kesepakatan dari pengurus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu 10 orang termasuk kepala desa. 10 orang termasuk kepala desa ya. Itu mau modal simpanan pokok berapa per orang? Mau 100.000 apa 200.000? Ini untuk pengurus simpanan pokok. Kita tentukan simpanan pokok berapa, simpanannya wajib nanti berapa. Untuk simpanan pokok hanya sekali, modalnya mau berapa?
Mau 100.000, apa 200.000, apa 500.000, apa 1 juta? Monggo. Semakin banyak modal, semakin banyak uang. Monggo, disepakati Mas Wi mungkin bisa colek-colek yang di belakangnya. Iya. Ini baru mau menetapkan simpanan wajib. Yang namanya belum ada ya. Yang namanya koperasi itu nanti ada pengurus terus ada anggota. Enggak. Tadi yang saya sebutkan kan sudah saya menyampaikan ada masukan apa enggak. Kalau tidak ada masukan kan berarti setuju. Pengurus tadi setuju apa enggak? Coba setuju apa enggak? Yang saya bacakan setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Sepakat? Untuk koperasi, pengurus koperasi kita sudah sepakat dan sudah setuju. Oke. Untuk selanjutnya simpanan pokok monggo kita tentukan khusus pengurus, bukan yang lainnya. Akan tetapi kalau yang mungkin peserta mungkin dari BPD, dari RW, dari RT dan unsur mana mungkin bisa Pak ya untuk simpanan pokok. Bisa atau enggak? Apa harus dari pengurus? Oh ya, untuk simpanan pokok harus dari pengurus. Ini mohon maaf saya juga kurang menguasai karena benar tadi terus informasinya, jadi pusing belajarnya. Oke, ada yang kemarin katanya, iya, karena kemarin karena katanya ada usia minimal maksimal, repot lagi. Katanya ada harus bersih dari BI checking, ada yang seperti repot. Nah ini mohon kita tadi sudah sepakat, monggo untuk pengurus. Mau simpanan pokok berapa ini? Monggo Mas Bin, Mas Setiap, Mas Is bisa colek-colek di belakangnya. Mau sepakat berapa? Amanah yang ditunjukkan kepada kami oleh Pak Lurah, Pak Kades. Pada prinsipnya saya insya Allah tidak berkeberatan dengan amanah tersebut. Hanya perlu teman-teman yang hadir di sini ketahui bahwa saya sekarang warga sini, warga Wonosari. Tetapi aslinya saya ini pendatang. Nah hal itulah yang saya ingin, saya dilukir juga tidak masalah. Jadi kayaknya lebih greget pejuangnya itu adalah pejuang lokal, gitu loh. Pejuang yang memang ini dan saya siap untuk mensupport. Saya diposisikan di bagian mana saja boleh, siap. Nah dari sisi kesibukan, ya mungkin kalau saya nggak sibuk, kemungkinan Pak Kades tidak memilih saya, karena saya juga punya kesibukan. Tapi saya yakin dalam organisasi itu bukan saya pribadi yang akan bergerak sehingga saya menerima. Kalau mungkin kesibukan saya adalah saya tukang masak di warung saya, mungkin saya tidak menerima amanah ini. Tapi karena kesibukan ini adalah berorganisasi, maka amanah ini sebenarnya adalah amanah bersama. Jadi bagi saya ya dipasang dimanapun, prinsip saya adalah berkontribusi. Jadi saya bisa berkontribusi untuk teman-teman. Cuman kalau saya sampaikan ke teman-teman, silahkan bagi teman-teman yang sebagai warga asli dari Wonosari, saya memberikan kesempatan Pak Kades untuk silahkan, meskipun diketok saya tadi karena usulan tak pikir masih ada yang mau usul, saya usul belakangan, ternyata malah sudah diketok. Jadi sebelum melanjut ke ini, silahkan kembali ditawarkan ke warga Wonosari yang sekiranya mau mengambil menjadi ketua, silahkan. Ya terima kasih Mas Win. Tapi kita Mas Win sama-sama pendatang bangun desa Wonosari. Tapi kalau saya lihat dari pengurus yang hadir, mungkin yang lebih dewasa lebih berpengalaman, juga mumpuni. Mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan yang lain, itu enggak. Akan tetapi kalau dilihat dari track recordnya, kalau Mas Win kayaknya cocok walaupun pendatang.
Setuju napa mboten? Nggih, pangkat pasti nggih. Berarti lanjut ke iuran anggota ya. Iuran anggota teman-teman tadi bisik-bisik untuk simpanan wajibnya 100.000. 100.000 dan simpanan pokoknya 100.000. Simpanan wajibnya berapa per bulan? 10.000. Nah, jadi menurut saya itu tidak masalah, kita segera mulai saja. Toh nanti kegiatan kita tidak berbasic hanya pada simpanan pokok maupun simpanan wajib, tetapi pergerakan kita di dalam membangun ekonomi tentunya bukan berbasis pada modal sebenarnya, tapi berbasis pada market, berbasis pada pasar yang tujuannya nanti untuk kesejahteraan pasar. Jadi modal sekiranya segitu memang menjadi yang disepakati, ya kita segera eksekusi saja. Kata Pak Kades. Terima kasih. Tadi sudah kesepakatan untuk simpanan pokok 100.000, untuk simpanan wajib 10.000 per bulan. Mboten Mas Mirya? Oke. Untuk selanjutnya apa tadi? Gedung. Untuk selanjutnya terkait dengan tempat nantinya Koperasi Merah Putih berdiri. Ini saya kira saya juga mohon maaf. Seharusnya kalau ada PMD ini saya mau tanya. Karena apa? Karena bengkok yang ada di Wonosari khususnya kemakmuran itu banyak yang di tengah sawah. Satu itu. Kalau yang strategis di depan balai desa maupun di samping balai desa. Kalau di samping di balai desa digarap sendiri, mau saya lukir di tengah-tengah sana, saya kasihan sama berangkat. Akan tetapi kalau di balai desa kayaknya Pak Cari setuju. Karena bengkok depan balai desa ini punyanya Pak Cari. Saya kira Pak Cari kalau demi kemajuan Desa Wonosari kayaknya setuju. Nanti dilukir. Setuju? Cocok? Nah, kalau saya beli di depan, kalau di belakang sini digarap sendiri, saya kasihan. Saya taruh diganti di sana-sana kan kasihan. Kalau Pak Cari kan ada digarap sendiri dengan tujuan agar koperasi desa dengan gedung pemerintahan desa berdampingan, kontrolnya ada tamu lebih enak mau ke balai desa atau mau ke koperasi. Cuma nanti kalau dari ada DMD memang saya tanyakan administrasinya ribet apa enggak, satu. Yang kedua kali izin pengeringannya susah apa enggak. Kalau susah karena ini kan sifatnya kan buru-buru nunggu izin tahun depan ya repot. Dan nanti administrasinya seperti apa, nanti desa komunikasi dengan PMD. Ngerti nggih? Jadi legowo Pak Cari gimana ini? Setuju apa enggak? Gimana? Oh ya nanti diganti Pak Cari. Nanti diganti. Yang jelas posisi saya di sini tidak akan mengurangi haknya Pak Cari maupun perangkat. Ngerti nggih? Karena itu hanya haknya Pak Cari. Saya tidak akan mengurangi. Ngerti nggih? Nanti ada gantinya. Kalau di sini nanti kok mungkin cukup 50 bin, cukup 100 bin karena ada gantinya. Nggih, terima kasih. Untuk tempat kita sudah sepakat di depan kantor Balai Desa Wonosari. Tempatnya itu. Untuk yang selanjutnya, tempat sudah setuju jenis usaha tadi. Kalau jenis usaha di sini ada gerai sembako, gerai obat murah, unit simpan pinjam, cold storage, klinik desa, kantor koperasi. Yang ketujuh, usaha potensi lainnya. Kalau di sini saya menyinggung cocok usaha potensi lainnya. Satu, pengadaan pupuk urea dan organik. Mungkin yang jelas kan seperti itu, okay? Mungkin pupuk urea dulu dan lain sebagainya, dan obat-obatan. Dalam arti di sini obat-obatan padi. Karena warga kita adalah yang banyak mayoritas adalah petani padi. Menyinggung sedikit. Itu. Yang kedua kali tadi Pak Sekdan menyampaikan hasil bumi dari desa. Kalau di sini mungkin
kalau orang Kebumen ngarani unden, penarik dada. Tapi kalau koperasi desa sifatnya mungkin nanti lumbung desa, mungkin usaha yaitu menarik hasil bumi dalam hal padi. Ngoten nggih. Untuk yang selanjutnya, biar ekonomi Wonosari berputar, nggak larinya ke alfa maupun induk, kita mendirikan gerai sembako. Mungkin di sini apa ya, kayak apa itu, distributor atau apa itu? Apa itu? Yang murah itu, yang harga bersaing namanya apa itu? Iya, grosir, betul, grosir. Kayak grosir. Jadi warga Wonosari dan sekitarnya nanti belanjanya di sini, tidak usah di Alfa, di Indo, maupun mohon maaf SRC. Tapi aku banterin dengan SRC Pak. Kalian yang gonong untuk kerumung. Iya. Kalau obat di sini sudah ada apotek, nanti kita bisa evaluasi lagi. Yang ketiga, wah ini simpan pinjam kayaknya beresiko. Oke? Simpan pinjam itu mohon maaf, simpannya tidak ada, pinjamnya yang banyak juga beresiko. Juga mohon maaf, memang tujuannya bagus untuk mengurangi bank harian. Akan tetapi saya yakin nanti yang mengambil di situ ya orang-orang itu yang ngambil bank harian kan, terkecuali ada bisa mungkin mengeluarkan pembelian sampai 100 juta, 200 juta, 500 juta lah, itu mungkin hasilnya lumayan bagus untuk pengusaha kelas atas. Akan tetapi kalau pinjamannya cuma 1-2 juta, 5 juta itu beresiko untuk macet. Akan tetapi ya nanti saya serahkan kepada Pak Win. Ini cuma gambaran aja Pak Win. Untuk selanjutnya klinik desa, kayaknya kan masuk deh klinik desa, karena di sini sudah ada puskesmas, hanya nggak masuk. Yang jelas itu dulu, yaitu grosir atau gerai sembako yang hasil bumi. Kalau di saat cabai murah, monggo Pak Win hasil kebun diambil semuanya, sama padi. Ini mohon maaf ini Pak Sek, kalau usaha ini mohon maaf ya, kalau buat mini soccer bisa apa enggak? Mini soccer, karena kami pemerintah desa punya kemakmuran yang tempatnya strategis, yaitu di depan efisiensi. Monggo, saya mohon penjelasannya, kalau bisa ini dicantumkan sekalian mini soccer, karena kayaknya sekarang lagi tren itu. Kalau di Karangsari per jam sewanya berapa Mas Wisnu? 400. Berapa? 400 lah, sewanya 400. Memang itu pembiayaannya modalnya gede. Akan tetapi dari pemerintah pusat itu yang jelas koperasi itu berdiri sudah senang, masalah biaya berapapun dikasih katanya. Monggo, mohon maaf untuk soccer mini, saya cenderungnya di situ daripada futsal. Kalau futsal sudah gebrah banyak, kalau soccer mini di sini baru ada itu Karangsari. Monggo penjelasannya Pak Sek, biar kalau oke dimasukkan sekalian. Izin menurut Pak Kades, ya untuk usaha di luar tadi yang gerai-gerai itu, untuk usaha mini soccer saya kira bisa. Karena apa? Karena itu ada klausul ya di poin yang tadi itu yang G ya, kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah. Karena misalnya sekarang kebutuhan masyarakat ini tentang olahraga itu besar, ya apa salahnya nih untuk usaha di bidang usaha ini? Karena ini kan jasa bisa saja. Jadi kayak BUMDes juga seperti itu, BUMDes ada yang mengelola soccer kan. Nah kemudian nanti ini tadi ini saya akan menjelaskan nih Pak, ya mungkin bertanya kenapa kok BUMDes tidak boleh jadi pengurus? Karena apa? Karena nantinya koperasi itu bisa bekerja sama dengan BUMDes. Nah kalau sekarang pengurusnya atau misalnya ketuanya jadi ketua BUMDes, jadi ketua koperasi, maka dia tanda tangan MOU sendiri. Nah itu kan tidak, kalau secara hukum
Bagaimana itu kan tadi pakar hukum ya. Nah itu jadi seperti itu, jadi tentang kepentingannya itu sendiri. Dan ini adalah badan usaha desa, badan usaha milik desa. Ya, makanya nanti bisa bekerja sama dari dua lembaga ini, tidak saling melemahkan tapi saling menguntungkan. Jadi misalnya tadi untuk hasil bumi, kalau misalnya tadinya ada BUMDes yang mengelola, bisa bersama dengan koperasi gitu. Intinya bisa Pak. Ini kan ada klausul yang cukup ini Pak, cukup fleksibel di sini. Tidak sesuai penugasan pemerintah karena lokal dan kebutuhan masyarakat desa setempat tentang karakteristik wilayah. Ini monggo nanti bisa diterjemahkan sangat luas. Terima kasih Pak Sekam atas penjelasannya bahwa jenis usaha termasuk soccer ini diperbolehkan. Ya. Kebetulan pemerintah Desa Wonosari punya kemakmuran di depan efisiensi. Itu tempatnya strategis karena di jalan raya. Mungkin kalau di sini-sini nggak masuk, nggak cocok. Cocoknya adalah sepanjang jalan raya. Betul nggih? Jadi mohon itu dimasukkan. Apalagi wah, hotel hasil bumi atau lumbung desa, gerai sembako, kemudian mini soccer sama itu apa sejenis SRC apa tadi? Oh iya, mini sembako. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sedikit bagi pengurus yang terpilih yang belum punya NPWP, monggo secepatnya membuat NPWP. Monggo, karena acara selanjutnya yaitu dokumentasi penandatanganan berita acara. Yang pertama Bapak Kepala Desa Ma'inu, diambil dokumentasinya nggih. Yang sekretaris rapat injil menika Ibu Hajah Budira AMD. Yang sewu diambil dokumentasinya Bu, nanti tanda tangannya sesungguhnya setelah di print. Misalnya kenenggon ini melas nama Bade Jawa. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian tadi acara telah berjalan dengan lancar ya, dan telah disepakati, maka sampailah pada acara penutup. Namun sebelum ditutup, saya sebagai pembawa acara dari awal hingga berakhirnya acara ini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Marilah pada acara sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Zahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.